Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Prodi Pendidikan IPS. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk uji komparasi 3 kelompok atau lebih dalam one way ANOVA. Nah, sebelum melakukan tes one way ANOVA, kita buka terlebih dahulu data SPSS yang telah kita ubah sebelumnya. Kita buka terlebih dahulu datanya. Nah, oke. Nah, adapun yang ingin kita uji yaitu status sosial ekonomi dari mahasiswa. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara status ekonomi yang mampu, yang sedang, dan tak sejahtera terhadap kemampuan literasi digital? Sebelum melakukan tes one way ANOVA, kita harus tahu syarat dalam melakukan tes one way ANOVA, yaitu data kita harus normal terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa data kita itu normal atau tidak? Nah, untuk mengetahui normal atau tidaknya, kita harus melakukan tes normalitas terlebih dahulu. Adapun tes normalitas data yang kita uji pada one way ANOVA adalah tes normalitas data spiral. Nah, ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, kita klik terlebih dahulu Analyze. Nah, oke, Analyze. Nah, habis Analyze, kita klik Descriptive Statistic, lalu kita klik Explore. Oke, nah di sini kita masukkan dulu bentar. Saya ubah. Oke. Nah, sebelum melakukannya, kita masukkan di dependent list. Kita masukkan min dari jawaban mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk faktor list, kita masukkan status sosial mahasiswa. Masukkan di faktor list. Nah, setelah itu kita klik plot di samping sini. Nah, setelah itu ini kita klik normality plot. Kita klik agar ada centangnya. Setelah itu kita klik histogram dan kita hapus pada stem and left. Kita hapus, continue. Oke, setelah itu kita oke kan, kita tunggu dan hasilnya akan seperti ini. Bentar. Nah, ini hasil dari tes normality data. Ini menunjukkan bahwa di subperiod bahwa signifikannya adalah 0,635. Jika signifikan yang dimiliki lebih besar dari 0,05, itu artinya data itu normal karena signifikannya yang dimiliki di sini 0,635. Nah, berarti data ini normal. Karena data ini normal, maka kita lanjut ke uji one way ANOVA. Kita buka lagi data yang sudah kita ubah ke SPSS tadi. Nah, untuk melakukan uji one way ANOVA, kita klik Analyze. Setelah itu kita lanjut Compare Means dan lanjut klik one way ANOVA. Nah, di dependent list kita masukkan min jawaban dari mahasiswa. Masukkan, dan untuk faktor kita masukkan saja status sosial
ekonomi mahasiswa. Kita klik post hoc. Nah, di sini kita klik LSD. Oke. Setelah itu continue. Kita klik lagi option. Kita klik descriptive, homogen dan descriptive. Setelah itu continue. Kita klik OK. Nah, bentar. Oke. Dan inilah hasil dari tes homogen of variance. Nah, pada tes of homogen of variance di sini menunjukkan hasil uji homogen variance sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA jika signifikan lebih besar dari 0,05, artinya data adalah varian homogen. Hasil pengujian ditemukan bahwa F hitungan adalah 0,856 dengan signifikan 0,428. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama, atau dengan kata lain, varian antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, persyaratan untuk dapat menggunakan ANOVA itu sudah terpenuhi. Nah, di sini kita fokus ke ANOVA, means jawaban mahasiswa. Nah, pada tabel ANOVA menunjukkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Hasil analisis ditemukan bahwa F hitungan sebesar 6,876 dengan signifikan 0,001. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang pertama, ketiga kelompok prasejahtera, sedang, dan mampu memiliki kemampuan literasi digital yang sama, ditolak. Maksudnya di sini hipotesis yang pertama yang menyatakan bahwa prasejahtera, sedang, dan mampu sosial ekonomi mahasiswa itu, pernyataan tersebut ditolak karena sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan kemampuan literasi digital antara mahasiswa prasejahtera, sedang, dan mampu. Nah, selanjutnya kita fokus pada multiple comparison. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara kelompok ketiga tersebut yang literasi digitalnya lebih tinggi. Misalnya untuk melihat perbedaan digital literasi antara mahasiswa yang mampu dan sedang diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,882. Oleh karena itu, nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara digital literasi mahasiswa yang mampu, sedang, dan prasejahtera. Namun, bagaimana perbandingan mahasiswa mampu dan prasejahtera? Untuk mahasiswa yang mampu dan prasejahtera itu signifikannya 0,002. Oleh karena itu, signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara literasi digital mahasiswa yang mampu dan mahasiswa yang sejahtera. Jadi di sini dapat disimpulkan di multiple comparisons itu untuk mahasiswa mampu dan yang sedang, ini yang A dan B, itu pemahaman terkait literasi digitalnya itu sama. Sedangkan
Sedangkan untuk mahasiswa yang mampu dan mahasiswa yang prasejahtera itu kemampuan digital literasinya itu disimpulkan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara mengkonversi 3 kelompok atau lebih dalam one way ANOVA, yaitu kelompok sosial ekonomi mahasiswa tentunya yang kita konversikan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.